Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat dan juga kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga takzimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna yang judulnya adalah Al-Muhyi. Jadi pembahasan kita, topik kita pada kali ini yaitu judulnya adalah Al-Muhyi. Al-Muhyi adalah salah satu Asmaul Husna yang berarti maha menghidupkan. Jadi makna dari Al-Muhyi di situ ialah maha menghidupkan. Asmaul Husna ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang memberikan kehidupan dan yang berkuasa atas kehidupan dan juga kematian. Jadi makna dari Al-Muhyi di situ dapat kita simpulkan bahwasanya makna dari Al-Muhyi ialah maha menghidupkan. Maksudnya di sini bagaimana? Allah Subhanahu wa taala di situ maha menghidupkan terhadap makhluknya. Jadi yang menghidupkan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan karunia hidayah dan juga ketenangan, menghilangkan kekhawatiran, semuanya di situ Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala kehidupan makhluknya, termasuk berkuasa untuk mematikan makhluknya semuanya sesuai dengan kehendaknya. Itulah makna dari Al-Muhyi di situ ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kepada semua makhluknya, termasuk manusia di situ, hewan dan juga tumbuhan. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ memberikan karunia kehidupan kepada seluruh makhluknya, tidak memandang makhluk tersebut atau manusia tersebut menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di situ tetap memberikan kehidupan kepada makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Muhyi, maha menghidupkan. Dia juga yang akan membangkitkan kembali semua makhluknya pada hari kiamat. Jadi apa-apa yang kita perbuat selama kita hidup di dunia, tentunya nanti pasti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jikalau kita misalkan berbuat salah kepada orang lain, maka cepat-cepat kita meminta maaf atas perbuatan salah kita kepada orang lain tersebut. Dan kita senantiasa selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu senggang waktu yang banyak, melainkan kehidupan itu memang sangat kecil ruang lingkupnya di situ yaitu sangat singkat. Jikalau misalkan kita melihat bahwasanya setiap hari ibaratnya kita seperti menjalani kehidupan seperti 1 jam. Ya, 1 tahun ibarat 1 bulan. 1 bulan ibarat 1 hari. 1 hari ibarat 1 jam, seperti sekejap mata. Oleh sebab itu tidak ada waktu lagi untuk kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk nanti kita mempertanggungjawabkan segala apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat Al-Muhyi, maha menghidupkan terhadap makhluknya. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai Al-Muhyi.
Makna al-muhyi. Al-muhyi secara bahasa berarti yang menghidupkan. Dalam konteks Asmaul Husna, al-muhyi menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak memberikan kehidupan. Jadi yang memberikan kehidupan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk, melainkan Khalik, yaitu pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kehidupan kepada kita semuanya, ya. Kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala di situ memberikan kehidupan dalam berbagai bentuk, termasuk di dalamnya kehidupan fisik bagi semua makhluk. Ingat, setiap fisik yang kita miliki di situ ya, merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan fisik kita. Kehidupan rohani bagi orang-orang yang beriman. Rohani kita jikalau misalkan tidak mau mati, maka kita harus berikan kekuatan tersebut, berikan makanan dengan makanan rohani. Bagaimana makanan rohani kita? Yaitu dengan cara meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga amal soleh di situ bisa memberikan kekuatan rohani yang ada di dalam diri kita. Makanya rohani kita jangan sampai mati di situ, ya. Harus ada rawat kita dengan baik rohani kita, karena Allah Subhanahu wa taala di situ bakalan memberikan kehidupan fisik bagi semua makhluk dan juga bagi rohani kita. Kita senantiasa selalu berusaha supaya kita bisa memberikan peningkatan kualitas rohani dan juga jasmani kita, supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, kemampuan berpikir. Tidak semua orang bisa untuk mampu berpikir di dalam segala hal atau di dalam satu keahlian. Oleh sebab itu, jikalau misalkan kita diberikan kemampuan berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita senantiasa bersyukur kepadanya. Kemampuan berpikir, kemampuan juga bertindak dan memenuhi kebutuhan hidup. Itulah semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya adalah menghidupkan kembali makhluk pada hari kebangkitan. Jadi kita senantiasa setelah sampai kepada kematian misalkan, maka Allah Subhanahu wa taala di situ bakalan menghidupkan kita kembali pada hari kebangkitan. Teladan dari sifat al-muhyi. Jadi kita dengan belajar memahami makna al-muhyi di situ dapat kita pelajari dan juga teladani dari sifat-sifat al-muhyi, dari sifat al-muhyi tersebut. Sebagai seorang muslim, kita dapat meneladani sifat al-muhyi dengan cara mensyukuri kehidupan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya di situ sangat berharga bagi kita semua. Yaitu kehidupan baik itu fisik, jasmani, kesehatan dan juga hal-hal yang lain yang itu kita harus mensyukuri, karena Allah Subhanahu wa taala di situ yang memiliki sifat al-muhyi, maha menghidupkan terhadap makhluknya. Yang kedua, teladan dari sifat al-muhyi yang kedua adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kehidupan kepada kita semuanya dalam segala hal, maka kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghambaan kita dan juga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teladan dari sifat al-muhyi yang ketiga, beramal soleh dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, dan juga kita berusaha semaksimal mungkin untuk kita bisa beramal soleh ketika hidup di dunia. Teladan dari sifat al-muhyi yang selanjutnya, menghidupkan kembali orang-orang yang mati secara spiritual dengan memberikan nasihat dan juga bimbingan.
Karena Allah Subhanahu wa taala di situ nanti yang akan membangkitkan diri kita pada hari kebangkitan untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita perbuat selama hidup di dunia. Oleh sebab itu, maka menyadarkan kepada kita agar supaya hidup di dunia itu berhati-hati dalam bertindak dan juga berusaha. Teladan dari sifat al-muhyi yang selanjutnya yaitu menjaga kelestarian alam sebagai bentuk syukur atas karunia kehidupan. Jadi kita senantiasa menjaga kelestarian alam karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan beberapa nikmat di dalam hidup kita, di dalam lingkungan kita, di dalam alam sekitar kita. Kita senantiasa harus menjaga kelestarian alam sebagai bentuk apa di situ kasih sayang kita kepada semua makhluk. Berkaitan dengan sifat al-muhyi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 80. Ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi yuhyi wa yumiitu wa lahu tilaful laili wan nahari afala ta'qilun. Artinya, dan dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang, maka apakah kamu tidak memahaminya? Ya. Jadi kalau misalkan kita membaca lagi tentang ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ yang maha menghidupkan dan juga mematikan makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Dan dialah yang mengatur pertukaran antara siang dan juga malam. Ya, begitu cepat kita rasakan setiap hari. Satu hari seperti sebuah 1 jam. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Mengajarkan kepada kita supaya kita berpikir memahami tentang penghidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kematian yang diberikan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala dan juga pertukaran malam dan juga siang. Merupakan sesuatu karunia yang luar biasa yang harus kita pahami dan juga renungi untuk meningkatkan diri semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.